Sebenarnya apa sih perbedaan antara S1 Fisika dengan S1 Pendidikan Fisika? Ini paling banyak sering ditanyakan ini. Program studi kemipaan itu ada praktikumnya. Wih, keren banget loh. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, balik lagi nih di Bincang Unesa, kali ini bersama dengan Doni. Nah, hari ini Doni berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Surabaya. Dan sekarang sudah hadir bersama dengan saya, ada Kaprodi dari S1 Pendidikan Fisika, ada Ibu Mita Anggareni MPD PhD. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Mas Doni. Ini kalau saya panggil, akrabnya dipanggil dengan Ibu? Mita. Ibu Mita. Baik, Ibu Mita, kita akan berbincang mengenai S1 Pendidikan Fisika supaya nanti calon mahasiswa di sini itu bisa mengenal lebih lanjut apa saja dipelajari dan selebeluknya begitu ya. Nah, sebelumnya apa saja yang perlu disiapkan oleh calon mahasiswa supaya bisa masuk ke prodi S1 Pendidikan Fisika ini? Baik, terima kasih Mas Doni pertanyaannya. Kalau pingin masuk ke prodi pendidikan fisika, itu sebetulnya tentu saja syaratnya harus lulus tes ya. Jadi memang harus belajar. Yang pertama, Anda memang berminat di perkuliahan kemipaan. Karena tentu saja perkuliahan kemipaan ini agak berbeda dengan perkuliahan yang lain karena ada banyak praktikum, bikin laporan dan lain sebagainya. Namun tentu saja saya percaya adik-adik di luar sana itu yang sering kali ikut lomba olimpiade dan lain-lain pasti sudah tahu dah. Kalau pengen jadi mahasiswa fisika itu harus siap apa saja. Tapi yang jelas lulus tes dulu. Lulus tes dulu begitu ya. Oke, baik. Kemudian apa saja yang akan dipelajari oleh calon mahasiswa di sini? Mungkin ada program-program unggulan ditawarkan oleh S1 Pendidikan Fisika ini. Baik, terima kasih Mas Doni. Nah, kalau untuk program unggulan, kebetulan kita itu punya yang namanya program kelas unggulan. Nah, di mana untuk anak-anak pendidikan fisika itu ada kesempatan untuk melakukan exchange ke luar negeri. Jadi ikut program student exchange ke luar negeri. Bukan hanya ikut program student exchange di mana mereka ikut kuliah di luar negeri, namun juga mereka bisa melaksanakan PLP atau praktek pengajaran lapangan, pengenalan lapangan sekolah itu ya. Itu bisa bekerja sama dengan pihak luar negeri sana. Dan kebetulan beberapa tahun belakangan ini kita punya kerjasama dengan Tarlac Agricultural University di Filipina sana. Wow, so studentnya akan mengajar di sana di negara Filipina gitu ya? Betul. Dan pada saat kondisi pandemi seperti ini, pada saat awal-awal kondisi pandemi kita pesimis ya, bisa nggak ya program ini terlaksana? Dan ternyata dengan kondisi pandemi, program unggulan ini tetap bisa terlaksana dengan baik. Dan antusiasme dari mahasiswa itu sungguh sangat luar biasa. Wow, keren banget, luar biasa ya. Baik, sebenarnya apa sih perbedaan antara S1 Fisika dengan S1 Pendidikan Fisika? Ini paling banyak sering ditanyakan ini. Ya, good question. Bahkan ketika akreditasi kita juga ditanya tentang hal itu. Nah, kalau untuk pembekalan keilmuan fisikanya ini, itu sebetulnya sama antara prodi fisika dan prodi pendidikan. Itu bekal dasarnya tuh sama. Namun, nah ini untuk mahasiswa prodi pendidikan karena mereka bagaimanapun nanti disiapkan menjadi seorang tenaga pendidik, maka dibekali oleh keterampilan pedagogik. Yang mana ini adalah keterampilan dasar untuk menjadi seorang guru. Walaupun nanti pada saat lulus mereka tidak serta-merta menjadi guru profesional. Karena kan harus mengambil ini Mas, mengambil program untuk profesi guru, PPG, seperti itu. Namun paling tidak kita tuh sudah menyiapkan mereka untuk jalur karir sebagai seorang guru yang baik. Wow, luar biasa menjadi tenaga pendidik yang luar biasa juga ya, seperti Ibu Mita ini. Kaprodinya juga keren banget. Baik, tadi telah disebutkan untuk berbagai macam keunggulan-keunggulannya. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai fasilitas dan juga yang telah disediakan oleh S1 Pendidikan Fisika ini. Baik, sebetulnya untuk fasilitas, karena kita adalah program studi kemipaan, yang tadi sudah saya singgung bahwa untuk program studi kemipaan itu ada praktikumnya. Nah, tentu saja nggak bisa lepas dari aktivitas lab atau aktivitas di laboratorium. Nah, untuk hal ini ada laboratorium pengajaran, di mana ada fisika dasar, elektronika dasar. Kemudian ada laboratorium yang advance, di mana ada eksperimen fisika yang tentu saja tidak bisa dilakukan di sekolah SMA. Belum bisa gitu. Jadi kita punya alat-alat yang lebih advance di situ. Nah, plusnya untuk mahasiswa pendidikan kita juga punya laboratorium micro teaching di mana nanti mahasiswa kita itu bisa praktek mengajar baik secara pengajaran mikro
maupun pengajaran yang memang memodelkan model pembelajaran tertentu. Dan itu tentu saja mahasiswa kita nggak hanya disiapkan secara teknik mengajar, tetapi juga teknik bagaimana membuat media pembelajaran, di mana dia menjadi seorang guru, di mana dia mampu mendeliver atau menyampaikan materi-materi fisika dengan baik. Seperti itu, Mas Doni. Wah, luar biasa. Baik, kemudian ada salah satu program dari Mas Menteri nih ya, yaitu mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini bagaimana untuk penerapannya sendiri di S1 Pendidikan Fisika? Apakah sudah diterapkan dan bagaimana pengaplikasiannya? Oke, baik. Terima kasih, Mas Doni. Ya, MBKM merupakan isu yang sangat menarik untuk dibahas. Nah, karena saya yakin program ini memang masih baru, namun dampak dan imbasnya sungguh sangat luar biasa. Begitu, dengan menghadapi situasi pandemi seperti ini, program MBKM itu memfasilitasi kita itu untuk bisa bertukar ilmu dengan universitas-universitas lain seperti itu tanpa harus kita ada di sana. Nah, itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Nah, program MBKM sendiri sudah terlaksana di FMIPA dan khususnya di Prodi Pendidikan Fisika. Untuk mensukseskan program MBKM ini, kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas. Salah satunya adalah Undiksa yang ada di Bali sana. Kemudian ada juga dengan UM tetangga kita, Universitas Negeri Malang, UNEDS, dan juga UNES. Nah, kerjasama ini kita bina sedemikian rupa sehingga dalam setiap semesternya itu ada mahasiswa kita yang belajar di sana dan ada mahasiswa sana yang belajar di kita. Dengan demikian MBKM-nya itu tetap bisa terlaksana dengan baik gitu, dengan pertukaran ilmu pengetahuan yang setara, namun mungkin pendekatannya itu sedikit berbeda, seperti itu. Oke, keren banget nih penjelasannya, sangat singkat dan tapi detail sekali loh Ibu. Wah, Saya langsung paham ini. Waduh, ikut kuliah dengan saya ya. Wah, boleh saya S1 Pendidikan Fisika boleh ya selain ya. Oke, baik. Kemudian mengenai mitra kerja ini Bu, mungkin bagaimana dengan calon lulusan di sini? Apakah ada mitra-mitra kerja yang telah bekerja sama dengan S1 Pendidikan Fisika? Oke, baik. Sebetulnya tidak ada secara khusus mitra kerja yang meminta misalnya nanti lulusan kita harus bekerja di sana, karena kita memang bukan program dengan ikatan dinas. Kita itu sekali lagi bukan program dengan ikatan dinas. Nah, namun, ini sekali lagi karena masalah pengalaman, kemudian juga karena prestasi-prestasi yang diperoleh, itu kadang-kadang ketika mahasiswa melakukan PLP dengan pihak sekolah seperti itu, pihak sekolah itu akhirnya membuat catatan bahwa mahasiswa kita ini layak untuk diminta kalau sudah lulus. Jadi pihak sekolah juga menghubungi kita untuk menanyakan lulusan kita gitu, bisa nggak nih dipakai kan? Kapan lulusnya ini gitu ya? Kapan lulusnya ini, Bu? Kalau ini sudah lulus boleh dong diantar ke kita seperti itu. Selain itu kita juga ada program PKM di mana bukan hanya dosen saja yang melakukan program PKM itu, tetapi juga mahasiswa. Nah, dengan demikian interaksi dengan masyarakat sekolah, dalam hal ini masyarakat sekolah itu bisa guru, siswa, bahkan kepala sekolahnya juga ya. Itu semakin tahu gitu loh ya, kondisi mahasiswa kita itu seperti apa kesiapannya jikalau nanti mereka membutuhkan tenaga pendidik seperti itu. Oke, keren banget ya. Jadi nggak hanya unggul di akademik segala macam, tapi juga program-program lainnya pun juga telah disuplai secara langsung oleh prodi dari S1 Pendidikan Fisika ini, begitu ya Ibu ya? Ya. Nah, saya ingin mengetahui sekarang untuk keunggulan nih, prestasi yang pernah diraih oleh S1 Pendidikan Fisika, mungkin dari dosennya, dari mahasiswanya. Mungkin boleh disebutkan Ibu? Waduh, ada banyak sih sebetulnya nih. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu itu mungkin ya itu tadi, saya butuh kerpean itu tadi. Tapi tolong jangan ditiru ya, kalau sudah jadi mahasiswa jangan ngerpek. Jangan ketahuan. Enggak ya, jangan dilakukan itu ya, yang seperti itu. Jangan. Tetapi yang jelas ini karena saking banyaknya yang harus dijelaskan. Yang jelas begini. Dalam mendukung prestasi mahasiswa, ini mahasiswa dulu ya, karena memang ini erat kaitannya dengan mahasiswa yang akan masuk ke kita gitu ya. Itu begini, dari pihak Prodi Pendidikan sendiri, Prodi Pendidikan Fisika itu tidak hanya mendukung prestasi di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Mahasiswa kita pernah loh juara 1 tilawatil Quran. Wah, seperti ini. Nah, itu kita tuh apresiasi banget, karena dengan hal ini maka kondisi mahasiswa kita itu tidak hanya cerdas secara akademik atau secara intelijensi, tetapi juga cerdas secara rohani seperti itu. Jadi balance begitu. Nah, kemudian prestasi-prestasi yang lainnya itu ada begitu banyak, terutama terkait dengan perlombaan-perlombaan penulisan paper, olimpiade dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicek di website kita. Jadi kalau memang tertarik, pengen tahu prestasi mahasiswa kita dan informasi-informasi terkini tentang
prodi pendidikan fisika, kunjungi aja websitenya kita gitu. Oke, keren. Dan juga nih katanya denger-denger ya Kece People, Ibu Mita ini juga lulusan dari Australia loh. Wah, boleh diceritakan sih gini pengalamannya dulu. Ya, itu kebetulan aja sih. Kebetulan, jadi lulus Australia itu cuma kebetulan. Iya, kebetulan gitu, Oke. karena biasanya saya kalau enggak gitu gatel-gatel, enggak ya. Jadi terkait dengan profil dosen kita nih sekarang, Iya. karena terkait dengan profil akademik kan, prodi kita itu ingin meningkatkan sumber daya manusianya. Salah satunya yaitu membekali dosen-dosen kita, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut. Nah, kebetulan saya juga diberikan kesempatan itu. Nah, saya dapat beasiswa dari pemerintahan Australia, makanya saya kuliahnya di sana, seperti itu. Nah, tetapi selain saya, itu ada banyak juga Bapak Ibu dosen yang berkesempatan kuliah di luar negeri. Salah satunya Pak Nadi Suprapto PhD yang juga lulusan dari Taiwan. Dan kebetulan beliau ini adalah kandidat untuk profesor termuda ini. Masih kandidat ya. Semoga saja lancar ini. Amin. Wih, keren banget loh. Nah, ini untuk calon mahasiswa S1 Pendidikan Fisika, nggak perlu ragu lagi ya. Aku ragu gimana ya? Nggak ada alasan lagi di sini untuk bisa gabung di S1 Pendidikan Fisika. Nah, kemudian yang paling sering ditanyakan calon-calon mahasiswa di sini adalah ketika lulus, itu akan menjadi apa ini, Bu? Menjadi Spider-Man nggak mungkin ya. Bukan dong, bukan. Kita jawab serius nih. Kalau lulus ya gimana ya, namanya juga pendidikan fisika gitu. Paling tidak profil utama lulusan kita itu adalah menjadi seorang guru fisika yang baik, seperti itu ya. Namun kita juga ada mata kuliah yang memberikan kesempatan pembekalan kepada mahasiswa untuk memiliki jiwa entrepreneur gitu. Salah satunya adalah mata kuliah kewirausahaan. Nanti diajari nih gimana cara mengembangkan usaha-usaha kecil yang tentu saja ini sangat berguna sekali bagi mahasiswa, karena dengan mengikuti perkuliahan ini mereka juga akhirnya dapat mengembangkan ide untuk mengikuti PKM 5 bidang yang merupakan salah satu unggulan FMIPA juga, seperti itu. Wah, ini kalau mau bahas keunggulan emang kayak nggak ada habis-habisnya ya. Betul, makanya itu. Dari A sampai Z ini banyak Ibu Banyak ya. sekali, Luar betul, biasa banyaknya. betul. Nah, mungkin untuk calon mahasiswa di sini bagaimana caranya supaya bisa mengetahui informasi lebih lanjut mengenai S1 Pendidikan Fisika? Mungkin ada website yang bisa disampaikan. Betul, kunjungi saja di websitenya Fisika FMIPA UNESA. Kalau bingung, Anda kan bisa browsing lewat Google. Cukup ketik aja Fisika UNESA, klik, langsung muncul jurusan fisika. Nah, dengan demikian Anda bisa memilih nanti mau prodi pendidikan atau prodi fisika. Begitu, Mas. Oke, nah terakhir nih ya, akreditasi Bu. Ini kita belum sempat menyinggungnya mengenai akreditasi dari S1 Pendidikan Fisika. Oke. Akreditasi prodi pendidikan fisika ini secara nasional atau internasional ini? Dua-duanya dong. Kita harus show off ya kali ini ya. Oke, baik. Kebetulan kita ini sedang mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk dapat meraih akreditasi internasional yang 4 tahun. Kita sudah dapat yang setahun ini. Nah, kita butuh perbaikan. Nah, ini juga merupakan target prodi pendidikan fisika ke depan ini. Jadi kita akan istilahnya memperbaiki diri supaya bisa tercapai untuk akreditasi internasional yang 4 tahun full. Kemudian kalau untuk akreditasi nasional, jangan khawatir, yang mau masuk ke prodi pendidikan fisika kita sudah terakreditasi A. Keren banget sudah ya. Emang gak ada kata lain selain keren yang bisa disampaikan untuk prodi S1 Pendidikan Fisika ini, karena semuanya udah complete all in one. Oke, baik. Langsung saja mungkin closing statement ingin disampaikan oleh Ibu Mita supaya bisa mengajak calon mahasiswa untuk bergabung di S1 Pendidikan Fisika. Yang tertarik belajar fisika, masuk aja ke prodi pendidikan fisika. Nggak usah ragu. Kalau ragu, apa sih yang membuat kamu ragu? Buruan. Itu aja. Langsung aja yuk buruan untuk gabung bersama di S1 Pendidikan Fisika. Wah, kita tunggu nih ya kehadiran calon-calon mahasiswa di sini untuk bisa bergabung bersama di prodi S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Baik, selain kami terima kasih banyak yang telah hadir hari ini, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu sudah ada Ibu Mita selaku Kaprodi dari S1 Pendidikan Fisika pada hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Doni. Baik, kita tunggu kehadiran kalian semua untuk bisa bergabung di S1 Pendidikan Fisika. Oke, saya Doni pamit undur diri. Terima kasih telah hadir di Bincang UNESA kali ini. Kece Radio, your easy listening station. Goodbye.
Kece Radio.